Bapak Ibu, puji nama Tuhan, sore hari ini kembali kita ada di tempat ini berkumpul bersama-sama. Semuanya karena kebaikan Tuhan bagi kita. Kita ada sampai hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati kita mau buka hati kita untuk menyembah Dia, Bapa kita yang baik. Kita agungkan Dia. Haleluya. Yesus. Saat ku menyembahmu, rohmu
sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku pujimu. Haleluya. Ya Tuhan, lagi katakan ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Kita sembah Dia dengan segenap hati. Rasakan hadiratnya pada malam hari ini. Saat kita mau membuka hati, saat kita naikkan penyembahan kepada Dia, Dia hadir, Dia menjamah kita. Roh-Nya akan bekerja bagi kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau baik Tuhan. Engkau mulia. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Jamah kami, jamah hati kami Tuhan. Inilah kami pada malam hari ini. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungnya
biarlah manis Kau dengar Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami Bapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami layak hari ini. Kami ada sampai pada saat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Siapakah kami Bapa, hingga Engkau layak, Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Amin. Di tengah-tengah badai kehidupan saat ini Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk berjalan. Tapi kami percaya ada firman Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu selalu iya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Firman yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat kita bersama-sama bersekutu dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dari Galatia pasal 6. Galatia 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayat 10. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat 10. Dikatakan demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang akan menjadi renungan kita bersama pada malam hari ini, saya akan ambil dalam ayatnya yang ke-10, sekali lagi saya akan bacakan. Ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang saya akan angkat pada malam hari ini adalah jangan biarkan kesempatan berlalu. Jangan biarkan kesempatan berlalu.
Nah, ada kata-kata bijak yang seringkali kita dengarkan di masyarakat, yaitu bahwa kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Kesempatan tidak akan terulang lagi. Dan banyak orang yang pada akhirnya menyesal karena menunda sebuah kesempatan. Yang sebenarnya kesempatan itu adalah kesempatan emas, tetapi kemudian menunda-nunda. Dan akibatnya penyesalan tentunya di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini dikatakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Mampir ngombe, tidak selamanya. Sehingga kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, seperti apa kita bisa memanfaatkannya. Kesempatan yang masih ada yang diberikan bagi kita, untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Kesempatan yang diberikan kepada kita, masih bisa dalam kumpulan beberapa orang. Dan sudah mulai terasa bagaimana kesempatan-kesempatan tidak lagi seperti pada waktu beberapa tahun yang lalu, di mana kita dalam kumpulan orang-orang percaya bersama-sama dalam pelayanan, dalam beribadah, dalam berdoa. Keadaannya sudah berbeda. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Paling tidak bahwa masa-masa sekarang ini kesempatan itu diberikan kepada kita untuk memperkuat keluarga-keluarga yang disebut dengan gereja rumah. Nah, tinggal bagaimana setiap individu untuk menggunakan kesempatan yang ada itu. Apakah kita biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja dengan berbagai alasan, karena kita hanya mengandalkan gedung gereja, tempat kita bersama-sama. Lalu ada yang menganggap bahwa kalau di rumah itu rasanya kurang. Sementara Tuhan tidak pernah memilih-milih tempat. Bahkan firman Allah katakan, di mana 2-3 orang saja yang bersekutu atas namanya, dia ada, dia hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini berbicara tentang keluarga-keluarga. Bagaimana kesempatan yang ada itu supaya kita tidak terbawa dengan arus dunia ini, tidak seperti dunia ini. Sehingga kesempatan yang masih ada untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Amos pernah katakan bahwa ada masanya di mana orang itu akan mencari, haus akan firman, haus akan anugerah Tuhan, tetapi sudah terlambat. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup kita ini tidak akan selamanya. Berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Tetapi ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang pertama yang kita bisa lihat, yaitu kesempatan pada zaman Nuh. Zaman Nuh 120 tahun. Kesempatan itu diberikan kepada umat manusia untuk bertobat. Yang sebenarnya bukan jangka waktu yang sangat singkat. Tapi begitu kasih Allah yang luar biasa,
diberikan kesempatan selama 120 tahun lamanya. Sementara Nuh yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya ketika itu, dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia. Tetapi tidak ada yang bisa merespon. Apalagi ketika Nuh membuat bahtera di atas gunung, semakin mereka tidak percaya, sehingga membawa mereka untuk sibuk dan sibuk. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nuh juga tidak jamu-jamunya untuk menyampaikan berita dan berita tentang penghukuman yang akan datang, supaya kesempatan yang ada ini mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Tetapi akhir dari kisah itu kita melihat, dari 120 tahun, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ketika bumi ditenggelamkan dengan air bah, mulai mereka berteriak dan berteriak minta tolong. Kesempatannya sudah terlambat. Hanya keluarga Nuh yang bisa dalam keadaan damai. Dia ada dalam bahtera itu dan tidak sampai binasa bersama dengan bumi ini melalui air bah. Itu adalah kesempatan, tapi kesempatan yang diberikan tidak digunakan untuk bertobat. Berapa banyak kita jumpai seseorang yang mungkin lalu kemudian dia katakan, ya nanti sajalah, saya masih sibuk dengan urusan saya. Nanti saja baru bertobat. Ya puji Tuhan kalau seperti salah satu penjahat yang ada disalib di antara Yesus. Salah satunya dia bertobat ketika itu. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat lagi kesempatan yang berikut. Kesempatan pada saat Sodom dan Gomora. Itu juga adalah sebuah kesempatan yang diberikan Allah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi kepada manusia Sodom dan Gomora ketika itu? Mereka hidup dengan hawa nafsu mereka. Dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Dikuasai oleh keinginan daging mereka. Dan tidak mau mendengarkan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Dibakar habis dengan api Tuhan. Yang sebenarnya ada peluang, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi dibiarkan berlalu begitu saja. Tidak dimanfaatkan kesempatan itu. Dan memang penyesalan itu tidak akan mungkin di awal. Tetapi penyesalan selalu di akhir. Dan pada akhirnya kenapa? Dan kenapa? Kenapa dulu saya tidak dengarkan? Kenapa dulu saya tidak dengarkan orang tua? Kenapa dulu saya tidak mendengarkan nasihat-nasihat? Penyesalan demi penyesalan. Tetapi itu sudah terjadi. Contoh yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah yaitu Lazarus dan orang kaya. Yaitu fokusnya kepada orang kaya. Yang hanya bekerja dan bekerja untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah menabur kasih kepada sesamanya. Kita tahu kisah itu. Dia seorang yang tidak pernah berbelas kasihan.
Dia seorang yang tidak pernah bisa melihat orang lain dalam derita, dalam kekurangan. Yang penting untuk dirinya sendiri. Dia bertepuk dada untuk dirinya sendiri dan menganggap bahwa dia punya jaminan untuk hidup ke depannya. Apakah dia bisa mendapatkan jaminan dari apa yang dia dapatkan untuk selama-lamanya? Ternyata bahwa pada akhirnya manusia itu juga terbatas dan mati. Dan kisah itu sangat jelas bagi kita. Orang kaya yang tadinya ketika di dunia, dia penuh dengan kesukaan. Dia tidak pernah kekurangan secara materi. Tetapi sekarang, dia menjadi seorang pengemis. Lazarus yang tadinya seorang pengemis yang menderita, tetapi dia sekarang ada dalam kebahagiaan. Nah, kenapa kisah itu diceritakan bahwa sudah terlambat? Penyesalan tidak akan mungkin lagi bisa berubah. Semua sudah terjadi. Dan terima apa akibat daripada tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Paling tidak dari 3 contoh yang saya sampaikan ini. Supaya kita memberikan waktu merenungkan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tundukkan diri dan bertobat kepada Dia. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita hidup dengan dikuasai oleh kedagingan, nafsu, seperti manusia Sodom dan Gomora. Hidup dalam kesukaan yang semu, yang sementara. Mari kita akan melihat lebih jauh. Apa yang dikatakan firman Allah di dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 10 dia katakan begini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bukan berarti bahwa patokan umur manusia itu 70 tahun. Kalau seperti itu, di sini sudah ada yang lebih dari 70 tahun. Saya pun menuju ke 70 tahun karena sudah 60 lebih. Tapi bukan masalah itu. Yang jelas Tuhan memberikan peringatan bagi kita bahwa sebenarnya umur kita itu sangat singkat. Bahkan ada yang dikatakan sampai 80 tahun kebanggaannya itu bukan dalam kesukaan, bukan dalam kebahagiaan, tapi ayat ini katakan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Mertua saya umur 86 tahun. Dan di usia-usia seperti sekarang ini, dia mengalami banyak masalah-masalah dalam kesehatan. Itu sebabnya pada tanggal 1 yang lalu, ada istri saya lalu kemudian telepon, kamu segera ke Jakarta. Yang tadinya kami rencana setelah Lebaran baru ke Jakarta. Tapi tiba-tiba beritanya itu daripada kamu nyesal tidak ketemu. Wah, ya semakin kaget, ya tinggal 1, yang 1 sudah tahun lalu meninggal, lalu kemudian segera cari tiket, berangkat. Nah itu bermasalah dalam kesehatan. Nah bukankah usia-usia 70-80 tahun, kesehatan seringkali
yang menjadi kendala, masalah. Dan itu adalah derita yang seringkali dialami oleh karena usia. Tetapi bagaimanapun juga, kalau dikatakan bahwa umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, namun kelebihan dari itu adalah kesukaran dan penderitaan. Untuk itulah maka mari kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita ini yang hanya berapa puluh tahun dibandingkan dengan kekekalan. Sehingga kita mengisi hari-hari, waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memberikan sesuatu yang abadi, yang kekal untuk diri kita masing-masing. Itu sebabnya ayat tadi katakan jangan jemu-jemu, berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang. Dan ini tentunya kepada orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus. Bukan berarti bahwa dengan berbuat baik itu akan membayar semua hutang dosa kita. Tetapi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka akan ada keluar buah-buah, menanamkan kebaikan-kebaikan terhadap sesama. Sehingga hal-hal yang buruk itu telah ditinggalkan. Dalam ayat 12 Mazmur 90 dia katakan begini. Ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana dalam waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Supaya waktu itu tidak menjadi sia-sia. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan? Berapa banyak waktu yang kita hanya gunakan, hanya fokus kepada diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Berapa banyak waktu yang pada akhirnya ditunda-tunda untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita dapat menanam, menabur, memberi, tetapi menunda-nundanya. Mari malam hari ini, kiranya menjadi perenungan kita bersama, supaya jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tetapi gunakan kesempatan itu menjadi sesuatu untuk pencapaian hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita semua melalui renungan ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan satu pujian, saya undang singer maju ke depan. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Hidup ini kesempatan untuk kita memuliakan Dia. Kesempatan untuk kita melayani. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini lagi hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah, kami puji muliakan nama-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, glory, haleluya, 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 glory kami sembah, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Saya undang Bapak Gembala untuk berdoa dan menutup dalam doa. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu,
Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan karena Engkau baik. Malam hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami. Apa yang kami tabur itu yang kami akan tuai Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ajarlah kami menabur hal yang baik. Menabur kasih. Kasih menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kasih menolong sesama. Dan hal-hal yang baik yang lainnya Tuhan. Jangan sampai kami sia-siakan waktu kami. Sehingga kami mengerjakan hal-hal yang negatif. Yang akan kami tuai juga dalam hidup kami. Dan pada masa kekekalan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami pada malam hari ini. Baik dalam puji-pujian, singer, leader, maupun pemberitaan firman-Mu. Engkau memberkati sekaliannya. Juga Engkau memberkati sekalian yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Dengan segala kelemahan dan kekurangan kami menghampiri Engkau. Dan Engkau Tuhan yang penuh kasih akan menyatakan kasih-Mu. Engkau akan menolong. Kapan waktunya Tuhan, itu waktu-Mu. Tapi Engkau sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan orang yang bersandar padamu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan mengakhiri persekutuan kami. Tapi persekutuan dengan Engkau tidak pernah berakhir. Walaupun kami kembali ke rumah kami masing-masing, tapi kami percaya penyertaan Engkau ada pada kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tetap tinggal setia iring Engkau dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk hari esok kami Tuhan yang bahagia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pintakan doa kami dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.